Dipandang menodai keadilan, Yaperma, gugat hakim yang disinyalir salah gunakan kekuasaan di Pengadilan Negeri Tangerang. Tekap99.com, Tangerang, keadilan seharusnya menjadi benteng terakhir bagi mereka yang mencari kebenaran. Namun, bagaimana jika benteng itu justru dirusak oleh mereka yang seharusnya menjaganya? Kasus yang menimpa Ketua Umum Lembaga Perlindungan Konsumen Yaperma, Bopo Muhammad Ansori, SH, dan Bunda Suliswati SH, dalam sidang perkara nomor 41 di Pengadilan Negeri Tangerang menjadi bukti nyata betapa rapuhnya sistem hukum ketika hakim, yang seharusnya menjadi simbol integritas, justru mengabaikan panggilan sidang sebanyak 3 kali. Ketidakhadiran tergugat, yang dalam hal ini adalah seorang hakim, bukan sekadar tindakan lalai, tetapi sebuah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang seharusnya ia tegakkan. Bagaimana mungkin seorang penegak hukum justru bersikap abai terhadap proses peradilan yang menjadi inti dari tugasnya? Jika hakim sendiri bisa menghindari panggilan sidang tanpa konsekuensi yang jelas, lalu apa artinya supremasi hukum di negeri ini? Hakim pun dapat digugat jika mengambil keputusan yang salah. Banyak yang beranggapan bahwa hakim memiliki kekebalan mutlak terhadap gugatan. Padahal, dalam sistem hukum yang sehat, hakim tetap bisa digugat jika terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang atau keputusan yang diduga melanggar hukum dan asas keadilan. Pasal 1365 KUH Perdata dengan tegas menyatakan, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam konteks ini, jika ada dugaan bahwa seorang hakim telah mengambil keputusan yang salah atau menyalahgunakan jabatannya, maka bukan hal yang mustahil untuk mengajukan gugatan terhadapnya. Memang, hakim memiliki imunitas dalam menjalankan tugasnya sesuai prinsip judge made law, tetapi imunitas tersebut bukan berarti kebal terhadap hukum ketika ada bukti kuat bahwa ia telah bertindak sewenang-wenang atau tidak profesional. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 32 Ayat 2 menyatakan bahwa hakim yang melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya dapat dikenakan sanksi administrasi, hingga diberhentikan. Bahkan, dalam kasus tertentu, seorang hakim bisa diproses secara pidana atau digugat perdata jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Tidak hanya itu, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menegaskan bahwa keputusan pejabat negara, termasuk hakim, dapat diuji melalui peradilan jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Jika keputusan yang dibuat hakim terbukti merugikan secara tidak sah, maka pihak yang merasa dirugikan berhak menggugat. Dugaan pelanggaran hukum oleh hakim yang digugat. Dalam kasus ini, terdapat beberapa aturan hukum yang diduga telah dilanggar oleh hakim yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 5 Ayat 1. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketidakhadiran hakim dalam panggilan sidang menunjukkan sikap yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pasal 3 huruf H. Setiap PNS wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Ayat 4. PNS dilarang menyalahgunakan wewenang. Hakim yang tidak hadir dalam panggilan sidang tanpa alasan yang sah dapat dianggap melanggar disiplin berat dan menyalahgunakan jabatannya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim KEPPH, Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor 047-KMA-SKB-4-2009 dan 02-SKB-PKY-4-2009. Butir 2, Integritas. Hakim harus memiliki integritas tinggi dan tidak menyalahgunakan jabatannya. Butir 5, Profesionalitas. Hakim wajib menjalankan tugas dengan disiplin dan tanggung jawab. Ketidakhadiran berulang tanpa alasan jelas menunjukkan kurangnya profesionalitas dan melanggar kode etik hakim. Ketika hukum dipermainkan oleh penegaknya, lembaga perlindungan konsumen seperti Yaperma memiliki tugas berat untuk memastikan hak-hak konsumen tetap terjaga. Namun, perjuangan mereka akan selalu menemui hambatan jika oknum di dalam sistem peradilan bermain dengan kekuasaan demi menghindari pertanggungjawaban. Ini bukan hanya soal ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum, tetapi juga soal kredibilitas institusi peradilan itu sendiri. Ketika seorang hakim menunjukkan sikap yang tidak menghormati proses hukum,
maka ia sedang mencederai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Rakyat akan bertanya-tanya, apakah hukum hanya berlaku bagi mereka yang lemah, sementara yang kuat bisa bersembunyi di balik jubah kewenangan. Jika hakim bisa mengabaikan panggilan sidang tanpa sanksi tegas, maka jangan heran jika kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan semakin runtuh. Peradilan yang sehat membutuhkan integritas dan ketegasan dalam menegakkan aturan, tanpa pandang bulu. Jika ada oknum hakim yang menyalahgunakan jabatan atau menghindari tanggung jawab hukumnya, maka tidak ada alasan bagi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk diam. Jika hukum benar-benar menjadi panglima, maka mereka yang merusaknya, terlepas dari jabatan atau statusnya, harus mendapatkan konsekuensi setimpal. Kasus ini bukan hanya ujian bagi Yaperma, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang masih percaya pada keadilan. Jika kita membiarkan praktik semacam ini terus berlangsung tanpa perlawanan, maka kita sedang menggali kubur bagi prinsip negara hukum yang kita junjung. Sudah saatnya kita bertanya, masihkah hukum berlaku sama bagi semua orang? Ataukah keadilan kini hanya menjadi permainan bagi mereka yang punya kuasa? Sumber berita, Tim Red, Pewarta, Spin PPWI Nasional.